Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas tentang hukum ruqyah. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui asal arti dari kata ruqyah. Ruqyah berasal dari kata raqa yarqa yang artinya naik. Maksud naik di sini adalah menangani atau melakukan sesuatu bukan dengan cara yang biasa yang logis. Jadi, ruqyah secara bahasa asal artinya naik, tetapi kemudian berkembang menjadi memiliki arti isti'anah, memohon pertolongan, dan isti'adzah, memohon perlindungan. Lalu, kenapa menggunakan kata ruqyah? Karena telah dilakukan cara yang di luar sesuatu usaha yang biasa dan logis. Contohnya, orang sakit kepala, lalu kita cari obatnya, umpamanya dengan dipijit-pijit. Itu bukan ruqyah, tapi logis. Atau orang yang sakit jantung dibawa ke dokter, diperiksa, diagnosa, dikasih obat jantung, itu bukan ruqyah tapi logis. Akan tetapi ketika orang sakit jantung lalu kita mendoakannya dengan harapan sembuh, baik itu dengan doa yang nyambung atau tidak nyambung, maka hal ini kedua-duanya ruqyah. Kemudian ruqyah terdiri dari dua macam. Ada ruqyah tauhid dan ruqyah syirik. Ruqyah tauhid yaitu ruqyah-ruqyah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqyah terbagi ke dalam dua macam bagian. Ada ruqyah tauhid dan ruqyah syirik. Ruqyah tauhid yaitu ruqyah-ruqyah yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun contoh-contoh ruqyah tauhid ialah pertama, ketika malak Jibril meruqyah Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Jibrilu istaqaita qala na'am. Qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yasbika bismillahi arqika. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, sakitkah engkau?" Nabi menjawab, "Ya." Jibril mengucapkan, "Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap sesuatu yang menyakitimu, dari setiap kejahatan, setiap jiwa, dari mata yang hasud. Dengan nama Allah aku meruqyahmu." Contoh kedua, melindungkan Hasan dan Husain. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui sahabat Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awidu Hasana wa Husaina yaqulu u'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah wa yaqulu hakadha kana Ibrahimu yu'awidu Ishaqa wa Ismaila. Dari Ibnu Abbas, ia telah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melindungkan Hasan dan Husain dan mengucapkan, "Aku lindungkan kamu berdua terhadap kalimat Allah yang maha sempurna, dari setiap setan dan binatang berbisa dan dari setiap mata yang jahat." Dan beliau bersabda, "Beginilah Ibrahim melindungkan Ishak dan Ismail." Contoh ketiga, ketika berada di suatu tempat yang mana kita merasa khawatir berada di lingkungan tersebut.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man nazala manzilan tsumma qala wa'idzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Barang siapa singgah di suatu rumah lalu ia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Aku berlindung terhadap kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang telah Allah ciptakan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakannya sampai ia beranjak dari persinggahannya. Adapun macam yang kedua ialah ruqyah syirik, yaitu yang menjadikan baik barang-barang, jimat-jimat atau ayat-ayat Al-Quran sekalipun yang digunakan sebagai jampi-jampi yang dipercaya memiliki kekuatan gaib, baik itu dengan cara digantungkan ataupun ditempelkan di tembok. Maka hal ini sesuai dengan ta'rif para ulama antara fi ba'dil makhluqati sultatan ghaibiyatan min warai aslihil adiyah. Engkau meyakini atau memandang pada sebagian makhluk kekuatan gaib di luar kebiasaan yang asli. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada sebuah peristiwa ketika Ibnu Mas'ud pulang ke rumahnya, ia mendapatkan istrinya sedang mengenakan kalung dari benang yang sudah diruqyah dengan jampi-jampi. Ia menggunakan kalung itu disebabkan rasa sakit yang dideritanya pada kedua kelopak matanya yang dideritanya dan sangat menyiksanya. Apabila ia menggunakan kalung itu, maka rasa sakitnya mereda. Ketika Abdullah bin Mas'ud melihatnya, maka beliau merebutnya dan memutuskannya seraya berkata, rasa meredanya sakitmu itu merupakan hembusan dari setan, atau itu adalah sugesti yang ditiupkan oleh setan. Apabila engkau hendak meruqyah dari suatu penyakit, maka lakukanlah ruqyah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apabila kita hendak melakukan ruqyah, maka pilihlah salah satu ruqyah yang terhindar dari unsur kemusyrikan, yaitu pertama, ruqyah yang mansus, yang nasnya ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, kita berdoa ketika ditimpa suatu penyakit. Adapun doanya sebagai berikut. Kita membaca bismillah sebanyak 3 kali, lalu a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadziru sebanyak 7 kali. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dan kemahakuasaannya dari kejahatan penyakit yang ada dan sangat mencemaskan ini atau ingin kuhindari sebanyak 7 kali. Adapun contoh yang kedua ialah ruqyah dengan perbuatan sendiri, tapi dipastikan terhindar dari unsur syirik. Contohnya, yang sakit, lalu kita datang, kemudian kita mendoakannya, semoga diberi kesembuhan, semoga engkau senantiasa berada dalam pertolongan dan pelindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh yang lainnya, kepada seseorang yang sedang bepergian, kita mengatakan kepadanya, semoga berada dalam pelindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak dari keberangkatan sampai kepulangannya. Para pemerhati channel YouTube Tahdzibul Wasiyah yang kami hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga kesehatan atau mengupayakan kesembuhan apabila sakit. Sebagaimana sabda beliau, ibadallah tadawau fa inna likulli da'in dawaun. Wahai hamba-hamba Allah, berusahalah mengupayakan kesembuhan, karena setiap dari penyakit niscaya ada obatnya. Maka kita mesti berusaha menjaga kesehatan, mengupayakan keselamatan dan kesembuhan,
karena diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka usaha-usaha inilah menjadi sesuatu ibadah. Bagi kita, usaha-usaha tersebut hukumnya wajib karena mengupayakan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan itu adalah ibadah, tentunya meski sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak, kita akan terjerat dan terjerumus ke dalam kemusyrikan. Maka sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadati al-butlanu hatta yakumad dalilu ala amri bihi. Pokok asal pada ibadah itu adalah tertolak atau batal, sehingga ada dalil yang memerintahkannya. Maka dari itu, dari beberapa pemaparan di atas, dapatlah kita simpulkan, ruqyah terbagi ke dalam dua macam bagian. Ada ruqyah tauhid yang hukumnya wajib, ada ruqyah syirik yang hukumnya haram. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.